untuk mempersingkat waktu langsung Pak Nanang silakan outlook-nya untuk emas dan indeks saham mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nino, terima kasih Pak Agus semuanya. Salam jumpa kembali dengan saya. Ya, pada Om terkenal tenis tadi sedikit lambat. Oke, saya coba share ya di sini. Apa yang menjadi perhatian pasar dalam perdagangan masih mengenai yang namanya tapering. Tapering dalam artian di sini eh, potensi yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh The Fed, otoritas Bank Sentral Amerika terhadap kebijakan moneternya. Tapering bisa berupa pengurangan pembelian aset, ataupun juga satunya lagi adalah melakukan kenaikan suku bunga. Mungkin sudah diulas tadi sebelumnya, bahwa potensi rate Amerika itu akan dilakukan kenaikan interest rate itu sebanyak 2 kali, sampai dengan pada tahun 2023. Dan ini mungkin kita bisa melihat targetnya dia itu 2 kali, tapi cukup jauh juga, ada 2 tahun ke depan potensi kenaikan rate Amerika itu terjadi. Tapi di sini kita harus melihat bahwa faktor-faktor tersebut harus diketahui bahwa pendukung kenaikan rate itu bisa berupa tenaga kerja yang cukup baik, kembali stabil, laju inflasi yang terus meningkat, di mana target Amerika yaitu ada di angka 2%, dan data ataupun proses pertumbuhan ekonomi Amerika yang cukup terus tumbuh. Dan ini yang mungkin kita bisa lihat juga, faktor yang terjadi saat ini adalah keberhasilan Amerika yang mencapai angka vaksinasi secara nasional itu di angka 300 jutaan. Dan ini yang cukup memberi sebuah sentimen positif dan keyakinan pasar bahwa proses pemulihan ekonomi di Amerika cukup cepat jika dibandingkan dengan negara maju lainnya seperti Eropa maupun di Inggris, masih mengalami kendala dengan namanya vaksinasi dan juga pembatasan wilayah. Nah, ini adalah faktor yang nanti penggerak, yaitu adalah data November yang mungkin sebagai ulasan tersendiri. Ini adalah proyeksi ataupun data yang telah terjadi beberapa bulan sebelumnya, dan ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua, bahwa data tersebut akan menjadi penting ketika sebuah data ini mengalami kenaikan dan tetap. Seperti halnya terjadi, mungkin kita bisa lihat sepanjang bulan yang lalu, 1 tahun sebelumnya, ini terjadi kenaikan yang cukup baik jika dibandingkan dengan di awal tahun 2020 ketika awal pandemi terjadi. Dan ini yang terjadi, ya. Nah, ini adalah proyeksi yang akan terjadi pekan depan, tepatnya di awal bulan Juli. Ternyata kita bisa lihat bahwa akumulasi data November nanti itu mengalami penurunan lagi. Sebesar berapa? 559 di bulan Mei. Diprediksi untuk bulan Juni ada penurunan menjadi 420. Ya, menjadi 420, dan angka tersebut kemungkinan besar akan berdampak terhadap dolar. Nah, bisa saja penguatan yang terjadi di pertengahan bulan ini akan berbalik ketika sebuah data November di awal bulan depan itu kembali melemah dan dolar bisa kembali melemah. Pasar saat ini bereaksi terhadap suku bunga. Ekspektasi suku bunga Amerika yang begitu cepat, yaitu 2 kali jika dibandingkan dengan New Zealand yang hanya sekali di bulan September, dan tapi tidak dengan ECB maupun BOE. BOE pekan depan akan meeting. Apakah dia akan ada intervensi verbalnya dia melalui ucapan ataupun pernyataan dari pejabat Bank Sentral mengenai interest rate? Nah, kita akan nantikan itu semua, karena itu semua akan memberi pengaruh besar terhadap pasar. Saat ini market terfokus pada Fed meeting yang siap melakukan kenaikan suku bunga. Nah, dengan melihat gambaran faktor penggerak utamanya adalah data tenaga kerjaan, mungkin kita bisa lihat ini bulan depan diprediksi turun untuk data November. Dan satu lagi adalah tingkat angka pengangguran Amerika yang juga menunjukkan angka yang cukup baik. Artinya apa? Bulan Juni yang lalu, tepatnya untuk data bulan Mei, ini terjadi penurunan 5,8 dari 6,1. Dan rilis prediksi untuk bulan depan itu adalah kembali menurun menjadi 5,7%. Dan kemungkinan besar ini akan memberi dampak positif terhadap pergerakan dolar di atas data tersebut. Nah, satu lagi yang menjadi perhatian adalah inflasi.
data inflasi Amerika yang terus mengalami penguatan. Dan ini saya ambil tampilan adalah untuk secara nasional. Inflasi rate Amerika untuk mencapai angka 5%. Dan di sini kita lihat bahwa potensi yang ada akan terjadi, ini terus bergerak naik ya dalam 2 tahun terakhir. Ini tepatnya di pertengahan tahun yang lalu, di awal Juli sudah mulai beranjak naik inflasi Amerika. Dan pada akhirnya kemarin sudah mencapai level puncaknya sejak Agustus 2008, maaf. Dan ini yang terjadi. Untuk pekan depan ataupun data berikutnya akan dipublikasi tanggal 13 bulan Juli. Dan diprediksi juga akan mengalami kenaikan, yaitu sebesar berapa? 5,7%. Ini 5,7%. Bila ini terrealisasi, kemungkinan besar ini juga akan berdampak positif terhadap pergerakan dolar. Dan ini akan terpublis di minggu kedua. Setelah data non-farm payroll, market berikutnya terfokus pada data inflasi. Dan ini kita akan lihat apakah kita lihat dari ritme yang ada, data aktual semua terus mengalami penguatan 2 bulan terakhir. Ya, 2 bulan terakhir di bulan Mei dan bulan Juni mengalami kenaikan. Apakah nanti di bulan Juli ini terjadi sebuah angka kenaikan lagi sesuai dengan prediksi atau lebih mencapai angka 6%. Bila mana ini menunjukkan angka 6%, otomatis akan membuat dolar kembali menguat. Nah, ini gambaran secara yang saya tampilkan ini secara bulan ke bulan, dalam artian secara year on year, tahun ke tahun, ya ini kenaikannya cukup signifikan. Nah, kalau untuk ke bulan ini mengalami penurunan, ya penurunan dari 0,8 menjadi 0,6 untuk bulan Mei kemarin. Apakah untuk bulan Juni nanti ini akan ada sebuah kenaikan? Kita akan lihat nanti gimana proyeksinya, terjadi malah penurunan kembali, ya penurunan kembali untuk bulan Juni nanti. Nah, ini adalah inflasi tadi kita Amerika. Saya langsung ini ada inflasi untuk euro. Euro perlu diperhatikan juga terus bergerak naik untuk Uni Eropa. Inflasi zona euro, zona Eropa ini terus juga mengalami kenaikan. Ini akan menjadi sebuah pertimbangan tersendiri juga bagi ECB untuk merubah sebuah kebijakan moneternya. Dan kita lihat dari beberapa periode sebelumnya, kenaikannya tersebut masih bisa dikatakan tidak seagresif Amerika. Kenaikan dari inflasinya. Dia cenderung smooth, bertahap, dan artinya tidak seagresif dengan Amerika, bisa dikatakan. Dan ini yang akan menjadi beban berat bagi euro untuk mengambil sebuah langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh ECB sendiri dengan melihat laju inflasi yang belum sepenuhnya tidak sebanding dengan pergerakan inflasi dari Amerika. Karena kenapa? Karena memang stimulus yang ada di Eropa juga masih cenderung lebih kecil dibandingkan dengan Amerika. Amerika didukung oleh fiskalnya dan juga dengan moneternya. Tapi kalau untuk Eropa masih didukung oleh moneternya saja. Sedangkan dari secara wilayah di Eropanya sendiri, Uni Eropa tidak memberikan sebuah paket stimulus sebesar apa yang diberikan oleh Amerika. Nah, ini adalah rate inflasi dari Inggris. Kita lihat inflasi dari Inggris ada sebesar 2,1%. Terjadi kenaikan yang hampir sama seperti yang terjadi di 2 tahun yang lalu, di bulan Juli 2019. Dan angka ini cukup signifikan kenaikannya untuk Inggris. Apakah ini bisa menjadi penopang kekuatan Inggris di rilisan data tersebut tanggal 14 Juli nanti? Terjadi kenaikan mencapai angka 2,5%. Dan kemungkinan besar bila ini terjadi, maka ini bisa membuat ekspektasi pasar terhadap BOE sendiri untuk memberikan statement yang untuk merubah kebijakan moneternya. Tetapi Inggris masih didera ataupun masih dipengaruhi yang namanya pengetatan wilayah. Lockdown yang terjadi yang seharusnya tanggal 21 Juni ini dicabut, ternyata tidak jadi. Hal ini yang membuat kecewa pasar. Hal ini yang membuat kekhawatiran pasar. Karena ketika sebuah pandemi varian baru dari COVID yaitu Delta dari India, ini memberi kekhawatiran yang cukup besar terhadap otoritas setempat. Dan ini terpaksa tidak mencabut apa yang namanya lockdown. Dan ini yang menjadikan beban tersendiri bagi Inggris dalam perdagangan. Hari ini terlihat
tekanan masih akan terus berlanjut, ditambah lagi data tadi retail sales-nya juga kurang begitu mendukung, yang makin membuat pergerakan GBP tertekan. Dan ini adalah suku bunga. Proyeksi suku bunga Amerika ini terjadi cukup lama bertahan pada angka 0,25%, ketika terjadi kenaik di angka stabil pada 175 dipangkas 25 basis poin dan pada akhirnya 1% dipangkas, dan ini membuat dolar terlena jatuh ya pada 2 tahun yang lalu, dan ini kemungkinan besar ini akan terus bertahan. Kapan interest rate Amerika dinaikkan? Kita bisa lihat bahwa ini masih akan terjadi, yaitu pekan depan, tepatnya bulan depan, tepatnya di akhir bulan tanggal 28 bulan Juli. Ini ada rapat kebijakan The Fed. Tapi sebelumnya tanggal 7 awal bulan, tepatnya tanggal 7 bulan Juni, ini ada FOMC minute. Nah, di sini kita akan bisa melihat pandangan anggota The Fed sendiri seperti apa. Ketika kita lihat pejabat The Fed itu ada 18 anggota, 11 menginginkan kenaikan rate, dan ini semua kita akan lihat pandangan mereka, pernyataan mereka di FOMC minute risalah The Fed yang akan dipublikasikan tanggal 7 bulan Juli nanti. Dan tanggal 28-nya baru kita akan lihat apakah di situ mulai terjadi sebuah kejutan baru. Kemarin sebenarnya kejutan, ya. Apakah kejutan itu akan terrealisasi mengenai stimulus yang akan dikurangi, atau malah dia akan kembali menyinggung masalah kenaikan rate. Dan ini yang kita akan cermati pertemuan The Fed di tanggal 28 Juli mendatang. Nah, ini ketika kita lihat tadi data tenaga kerja, lalu inflasi, dan selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi Amerika, GDP Amerika. Kita lihat, ini akan kita lihat dan kita akan nantikan di pekan depan. Terjadi angka sebuah kenaikan yang diprediksi terjadi data GDP Amerika. Finalnya, kita lihat dari data, ini terjadi 6,4%. Apakah di data pekan depan itu melebihi data tersebut? Ini akan mendukung sebuah kekuatan baru bagi dolar pekan depan, ataupun masih berlanjut lagi dolar akan menguat di pekan depan. Tapi di hari Jumatnya ini data GDP Amerika itu akan dipublikasikan hari Kamis pekan depan. Hari Jumatnya yang menjadi faktor satu adalah core PCE Amerika. Ya, ini akan menjadi salah satu faktor selain inflasi adalah core PCE Amerika. Consumer Expenditure Index-nya ini akan kita nantikan di hari Jumat pekan depan. Nah, ini dia gambaran yang perlu diperhatikan adalah terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada tanggal, kita akan lihat di tanggal 24 minggu depan. Ya, ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Jadi otomatis akan memberi keuntungan bahwa gambaran bahwa dolar masih berpotensi mengalami penguatan dengan diiringi oleh membaiknya data GDP Amerika di pekan depan. Nah, ini proyeksi survei yang dilakukan oleh CNBC, ini menjadi gambaran tersendiri bahwa first rate kenaikan pertama kali diperkirakan pada bulan November tahun depan. Tapering dimulai pengurangan stimulus di awal tahun. Ya. Nah, tapi sebelum mencapai di 2022 ya, tapering berarti di pas window dressing Januari tahun depan. Kita akan melihat yang namanya ekonomi, pemulihan ekonomi di kuartal keempat seperti apa tahun ini. Terus ekspektasi inflasi sudah mencapai berapa di bulan November nanti. Nah, ini akan kita lihat semua. Nah, bisa dikatakan, bisa dipastikan bahwa di tahun ini menjadi sebuah akumulasi data-data Amerika, baik itu meliputi data tenaga kerja, data inflasi, data sektor manufaktur, data sales, ataupun yang lainnya yang menjadi faktor pendukung GDP ataupun inflasi, komponen inflasi. Dan ini akan menjadi sebuah kombinasi yang bisa menjadikan sebuah keputusan yang akan akumulasi yang bisa diambil oleh The Fed sendiri, dan bisa saja bertepatan awal tahun, kemungkinan di tahun depan itu sudah mulai terjadinya fluktuasi yang cukup besar. Dalam artian market akan cenderung pergerakan cukup signifikan. Kalau kita ingat di awal tahun, pergerakan dolar didukung oleh yang namanya stimulus. Dan tahun depan
pergerakan dolar akan dipengaruhi oleh namanya tapering dan bunga. Bisa dikatakan tahun depan masih berpotensi Amerika mengalami penguatan jika dilihat dari sebuah data fundamental. Dan ini yang kita bisa lihat, dan ini yang bisa mempengaruhi suku bunga, dan juga kita lihat time frame-nya ataupun waktu-waktunya bisa kita lihat di sini. Ini survei dilakukan oleh CNBC, dan ini kita bisa lihat sebagai gambaran saja. Bisa saja tidak bulan Januari, tapi nanti di bulan Februari atau di bulan Maret. Ya, paling tidak di kuartal pertama terjadi sebuah keputusan mengenai tapering, pengurangan pembelian aset Amerika yang saat ini per bulannya adalah sebesar 120 miliar dolar. Apakah nanti akan dikurangi 50%-nya atau malah ditambah? Tambah apa? Menjadi tidak setengah, tapi menjadi 70%, di bawah 60 miliar. Nah, bila hal ini terjadi, otomatis market juga akan mendukung dolar, imbasnya mata uang utama dunia dan juga emas maka akan berbalik dan akan pindah lagi ke bawah 1.660. Jadi hati-hati. Kenapa di awal tahun depan itu jadi sebuah pergerakan yang cukup besar? Karena ini baru Amerika loh ya. Informasi saja kemungkinan besar di sisa bulan nanti, 6 bulan ke depan, nanti kita lihat apakah dari Eropa, Inggris itu akan mengeluarkan statement juga mengenai yang namanya kebijakan moneternya. Apakah dia akan tetap melalui pelonggaran yang bersifat dovish, dan ini juga akan memberi pengaruh terhadap pergerakan produk yang terkait, pair yang terkait, ataupun juga nanti ke harga emas juga akan memberi pengaruhnya. Tapi kita lihat bahwa potensi harga emas sendiri sebenarnya ketika sebuah kebijakan ini belum diambil, belum dilakukan, belum ada keputusan pasti, ini belum sepenuhnya akan mempengaruhi pergerakan secara sepenuhnya, ya. Misalkan gini, ketika rate naik kemarin, ataupun tapering terjadi, itu akan lanjut terus. Tapi ketika pembicaraan, ucapan yang dilakukan, pernyataan yang diberikan oleh pejabat The Fed kemarin, itu bisa dikatakan sifatnya ataupun sebagai antisipasi pasar terhadap kenaikan suku bunga ataupun tapering terjadi. Bisa dikatakan juga ini belum finalisasi, baru semacam temporary, dan market bereaksi juga akan terbatas. Terbatas tapi memang memberi pengaruh cukup besar terhadap pergerakan, tapi mereka juga akan mengkalkulasi lagi. Sampai kapan ini ada keputusan pastinya, waktunya kapan, dan bila belum ada waktu yang jelas ketika nanti dalam note to land FOMC, market juga akan kembali berbalik kembali. Khususnya untuk kita lihat kejatuhan emas ini sudah dalam sepekan. Hampir dari 1916 turun sampai dengan 1770 lagi. Ya, cukup deras penurunannya, hampir 150 dolar. Dan bila mana ini terjadi, kemungkinan besar ini akan memberi keuntungan bagi dolar dan emas masih akan terus tertekan. Ya. Nah, ini adalah yield. Yield ketika saat ini bisa dikatakan masih, saya coba diperbesar, ya. Nah, ini yield obligasi Amerika yang 10 tahun secara daily-nya masih berada di area 1,5. Target dia adalah untuk bergerak breakout ataupun lepas lagi ke area 1,6. Ya, sekarang masih kemarin sempat jatuh ke 1,4. Ya, 1,4. Dan kali ini potensi yang ada adalah dia akan kembali bergerak. Ketika tapering terjadi, wacana kenaikan suku bunga terjadi, otomatis yield obligasi akan diuntungkan. Nah, ini yang kita perhatikan dan ini yang perlu kita lihat juga secara weekly-nya. Yield obligasi ini berada di rentan harga di moving. Moving 1326 dan 100-nya sudah di bawah. Sedangkan yang di sini, ini adalah potensi penurunan sebenarnya terjadi secara harian.
ketika sebuah moving 100 berada di atas moving terkecilnya 13 dan 26 yang saya gunakan. Dan target dia bila pun terjadi penurunan, dia akan mengejar terdekat adalah pertama parabolik ini untuk membentuk pembalikan arah karena target 1384 untuk bottomnya, atau dia malah berbalik kembali mendekati moving terdekat, atau dia akan mengejar 1.595 dan ini akan back to 1,7 ya. Nah, ini untuk daily-nya. Nah, untuk weekly-nya kita lihat. Secara weekly, ini yield-nya ini masih terjebak dalam sebuah range 1595, 1480 weekly. Ketika nanti dia closing di bawah 1425 secara mingguan, ini akan merubah trennya dia menjadi turun. Target adalah 1.22. Ya, 1.2. Sebaliknya, ketika dia closing di atas 1.6 secara mingguan ataupun dia masih bertahan di area tengah, berarti bisa dikatakan market sedang konsolidasi. Konsolidasi mingguan terjebak dalam area tersebut, berarti market sedang menentukan apa yang ditunggu. Apakah data klaim data PDB Amerika pekan depan bersamaan juga dengan PCE, core PCE, data inflasi, atau malah nunggu awal bulan depan, yaitu apa, November, yang kita lihat itu bergerak turun. Nah, ini semua bisa akan mempengaruhi dari yield obligasi. Selanjutnya ini adalah indeks dolar secara harian. Kita lihat secara harian dari posisi teknikal memasuki zona overbought-nya dia, start dengan menggunakan stokastik. Targetnya dia adalah saat ini running adalah di 92. 92.15 dengan target atas 92 ini, saya melihat ini masih terus akan naik. Terus naik, dia akan bergerak pada rentan harga, dia akan breakout untuk minggu ini, coba testing di atas, closingan di atas 92. Kalau di 92 closing, dia akan mencoba untuk membuka area baru, rentan harga baru di 92 sampai dengan 92.80 ya. Nah, 92.80. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Lalu adalah weekly-nya. Weekly-nya baru mulai. Bapak Ibu sekalian. Kita lihat weekly-nya masih mulai ketika sebuah tanda parabolik baru muncul di area bottom-nya, lower-nya. Dan dia sudah paling tidak akan mengejar area 93 secara mingguan nih. Secara mingguan dia ketika closing di atas 9174 aja minggu ini. Dia target berikutnya adalah 93. Otomatis hari-hari ke depan potensi indeks dolar secara mingguan ini akan coba untuk terus beranjak naik. Tandanya, imbasnya pound sterling atau rivalnya dia akan bergerak turun termasuk harga emas itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat faktor dari pergerakan indeks dolar secara mingguan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pergerakan dari indeks, dari XAU, dari emas. 5 hari berturut-turut mengalami tekanan, dia breakout area M100-nya, MA100. Kita lihat stokastik sudah memasuki zona jenuh jualnya dia, tapi MACD baru saja mulai memasuki zona negatif 2 hari per hari ini. Ini untuk hari yang keduanya. Otomatis 17.55 dan saat ini ada di 17.70. Kalau kita tarik di sini, ini Fibonacci-nya secara harian sudah memasuki zona 61,8. Ya. Oke. Nah, bisa dikatakan emas masih berpotensi untuk mengejar area bottom-nya dia ada 2. Saat ini 17.74 yang sudah tercapai dan untuk yang bawahnya ada di 17.55.
Kalau dia closing di bawah 61,8 untuk Fibo-nya harian, otomatis ini menjadi gambaran bahwa potensi pembalikan arah ataupun kelanjutan penurunan dari XAU secara harian masih akan berlanjut hari berikutnya. Begitu, ya. Nah, ini adalah weekly. Kita lihat weekly sendiri amazing. Baru mulai dari stokastiknya. Targetnya berikutnya adalah 1753. Breakout yang stokastik parabolik ini akan mengejar 1712. Kalau sudah di area sini, waduh, berarti pernah ngalamin di bulan April yang lalu ataupun di awal tahun itu emas bergerak di rentan harga 1660, 1670, 1690 di sini. Kalau dia closing di bawah 1670, ini artinya potensi penurunan lebih dalam lagi itu akan terjadi, ya. Jadi secara mingguan emas saat ini sedang mau mengkonfirmasikan apakah dia closing di bawah moving atau malah diperdalam lagi sampai dengan closing atau penembusan paraboliknya. Bila ini terjadi, maka bisa dikatakan sudah merubah trennya untuk emas sendiri bergerak menurun. Nah, ini yang saya sampaikan. Satu lagi kita lihat secara teknikal. Ya. Nah, ini yang cukup jelas dari teknikal dari harga emas. 1750, 1770, 1775. Ini hampir sama dengan chart yang saya pakai. Sama chartnya ya, ini weekly-nya. Ini masih dalam. Dan ini yang kita lihat. Apa yang terjadi adalah testing moving. Benar-benar tidak bisa dikatakan ini sebuah penentu. Ketika sebuah moving ini dari MA13, MA26 ini menyatu, ingin membentuk sebuah penentu arah, apakah dia untuk bergerak naik atau dia bergerak turun. Dan ini yang kita nantikan dalam minggu-minggu ini. Ya, minggu ini udah terakhir hari ini. Apakah dia akan bertahan di sini? Otomatis kalau masih bertahan di atas area moving ini berapa? 1809. Otomatis ini masih cenderung bergerak melemah. Dan target pekan depan adalah yang diperhatikan adalah paraboliknya, yaitu ada di 1750-an. Apakah dia akan pecah dan dia akan berbalik di atas, otomatis signal selanjutnya adalah bergerak turun. Didukung oleh yang namanya stokastik yang sedang bergerak melandai turun, tambah lagi tekanan buyer di pada histogram MACD juga mulai mengendur dan ini bisa berbalik turun. Nah, bagaimana dengan jangka panjang yang kita lihat? Minggu ini seharusnya tetap ya terjadi sebuah, dikatakan ini adalah 1911 area top, area pas opennya dia, closing dia bergerak turun dan ini tercapai tapi gagal kembali. Nah, target berikutnya area tengah sudah tercapai dan nextnya adalah 1679. Ya, 1670-an berarti menjadi area critical psikologis supportnya bagi emas. Ditambah lagi kita lihat dari MA-nya sendiri ada di 1679. Ataupun nanti dia akan bergerak naik sedikit di 1680 setelah penutupan nanti malam, dan otomatis dia akan sedikit naik atau dia malah akan bergerak turun, tapi dia akan bergerak naik sedikit ke atas, otomatis dia ada di 1680 berikutnya secara di bulan depan ya, bulan depannya. Tapi kalau dia breakout di bulan ini, udah, maka dia akan cenderung bergerak terus tertekan. Tapi kabar ya, kita lihat bahwa sebelum adanya keputusan kenaikan suku bunga secara pasti, belum adanya tapering yang terjadi, emas masih mencoba untuk bergerak
menguat. Kenapa bisa menguat, Pak? Ya kita lihat, ketika Inggris, ketika Eropa, ketika negara maju lainnya ataupun negara lainnya tidak menaikkan suku bunga, malah berpacu lagi dengan pembelian aset ataupun stimulusnya ataupun bertahan pada stimulusnya, itu akan meredam kejatuhan imbas dari dolar, dan emas sendiri itu akan berpotensi untuk kembali mengejar area yang dia saat ini ditinggalkan dalam 2 hari terakhir, yaitu di 19. Berapa bulan kita nunggu, ternyata area 19 itu terjadi sejak bulan Desember ini ya. Penurunan itu terjadi di bulan Januari. Berarti nunggu Januari sampai ke bulan 6, berarti 5 bulan. 5 bulan baru kembali bergerak naik. Itu pun belum sepenuhnya sampai dengan level puncak yang terjadi di awal tahun 1959. Malah dia sampai dengan harga opennya dia di sini. Bertahan opennya dia ada di 1908. Ini ada candlestick darinya. Dan ini kita bisa lihat bahwa potensi yang ada, emas masih bisa dikatakan di rentan harga 1670 sampai dengan 19. Nah, terus apakah di bulan depan besok, bulan depan itu akan kembali lagi ke 1800 atau 1900? Untuk 1900 kemungkinan masih bertahap. Karena kita bisa lihat bahwa faktor-faktor penggerak lainnya masih mendukung dolar untuk menguat. Seperti halnya apa? Minggu depan data New York, data manufaktur sudah mulai dirilis, ya kan? Data GDP, Core PCE, ya. Faktor pendukung lainnya mungkin kita lihat apakah BOE pekan depan Kamis nanti adanya sebuah rapat kebijakan yang menentukan hal-hal yang baru dikeluarkan oleh BOE. Bila ini terjadi, otomatis ini akan merubah sentimen pasar, khususnya misalkan dia itu akan tetap melakukan pembelian obligasi ataupun lainnya. Ataupun data GDP Inggris nanti jelek, GDP Amerika jelek, dan itu akan mendukung koreksi dolar. Dan kalau kita lihat habit dan kebiasaan yang terjadi saat ini, kenaikan ataupun penurunan yang cukup tajam, ini bisa mengurangi laju dari emas itu sendiri. Ini cukup kuat nih, ya. Secara harian ini mungkin bisa kita lihat di pekan depan. Area pertama di sini, ya, 1760. Ini perlu diperhatikan. Ini saya tarik di sini. Lalu selanjutnya ada di sini. Nah, ini dia. Rentan harganya dia, ya. Ini ketika dia breakout closing di atas di bawah 1760, maka area target berikutnya ada di 1720. 1720. Sebenarnya koreksi yang terjadi semalam itu, dia di bawah MA, ini sudah mendukung penurunan. Ya, penurunan. Tapi kalau kita tarik tadi Fibonacci, dia sudah memasuki zona 61,8-nya. Ya, itu sudah pas kakinya. Saya hapus tadi. Nah, ini dia. Sudah memasuki zona 61,8. Sempat bagus tadi dia naik nih, target 50%-nya. Berarti di berapa? 1795. Di atas MA 100. Closing di atas 1795 atau 98 nanti malam hari ini, dia itu akan berbaik lagi.
akan naik lagi. Next targetnya adalah di 1820-an, tepatnya 1825 ke area 38,2. Ini pas sekali dia bertahan menyentuh level atas dari 50%-nya di 1795. Tadi siang ya, cukup bagus. Ketika data Inggris itu retrosesnya Inggris jelek, emas ini bergerak naik siang hari. Dan ini kalau ketika dia closing di bawah 61,8, maka berikutnya saya sampaikan 1760 dan 1720 next target bottomnya dia. Apakah sekarang harus dilakukan, Pak? Kalau saya, ini bisa dilakukan untuk harian adalah buy. Stop loss-nya lihat penutupan harian. Apakah dia di bawah saat ini 17 berapa? Ini area Fibonacci-nya ini di 1767, 1768. Stop loss-nya di situ. Lihat penutupan hari ini, apakah dia closing di bawah 1760, 768. Kalau di bawah area itu, maka buy yang di area saat ini bisa dilakukan cut loss. Kita balik badan. Dengan target dia adalah 1720. Nah, ini yang kita bisa manfaatkan dan ini kita bisa lihat. Walaupun benar, ini penurunannya terjadi cukup dalam. Ketika sebuah moving, ketika sebuah parabolik terjadi, ini akan terjadi sebuah penurunan cukup dalam. Dan ini adalah manfaat yang dilakukan ketika terjadi sebuah tarikan dia untuk rebound. Tapi belum sepenuhnya kuat tarikan ini, jadi ada probabilitas apakah dia akan, bagaimana probabilitasnya Pak? Ketika dia akan naik atau dia akan bergerak turun. Kalau kita lihat sisi technical ini, kalau kita lihat perbandingan dengan Fibonacci, kalau kita bicara tanpa melakukan Fibonacci, ini masih cenderung bergerak turun dengan mengkonfirmasi dia closing di bawah MA, diimbangi dengan MACD yang masuk zona negatif. Tapi stokastiknya sendiri ini sudah memasuki zona 5%. Saya bikin di 95 dan 5 untuk bottom, 95 untuk uppernya. Nah, ketika dia memasuki zona 5%, otomatis di sini kita udah siap untuk berancang-ancang berpasang posisi untuk membalikan dia untuk bergerak naik untuk atau rebound. Nah, kenapa saya bisa sarankan buy di sini? Karena dengan menggunakan indikator parameter teknikalnya parabolik. Fibonacci ya. Di sini bisa. Tapi ada stop loss-nya. Stop loss-nya berapa? 6, 17, 67. Ya, stop loss-nya. Atau melihat misalkan mau nunggu lihat closingannya, apakah dia di bawah closingan 1767 ya, atau dia closing di atas 1770-an, otomatis besok masih akan bergerak ataupun berpotensi naik. Nah, ini yang dari emas. Sampai sini, monggo Pak Nino, kalau ada pertanyaan dari saya cukup Pak Nino untuk emas, Pak Nino. Baik, terima kasih Pak Anang, sudah jelas banget ya, komplit banget, dan memang emas ini kan salah satu yang produk yang paling banyak ditradingkan seluruh nasabah kita ya. Jadi ini sangat berguna banget. Tadi udah disampaikan resiko untuk test support ya di 1680 imbas dari hasil meeting Fed kemarin gitu. Didukung juga dengan technical yang pastinya harus kita lihat dulu closing weekly-nya ya pada hari ini. Baik, Ibu sekalian. Jadi momen ini kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab ya. Saya tahu Bapak Ibu mungkin ada yang posisi ini lagi nyangkut gitu ya, atau lagi malah nggak ada posisi, bingung mau ambil enter posisi apa. Silakan Bapak Ibu, monggo bisa langsung diketik di kolom Q&A atau di kolom chat. Nanti kita akan langsung bacakan dan bisa dijawab oleh narasumber kita, oleh Pak Nanang maupun Pak Jeremy ya pada malam hari ini. Silakan kita berikan waktu untuk pertanyaannya. Oke, ini sudah ada yang nanya Pak Nanang?
Kira-kira untuk target emas di jangka pendek katanya Pak. Jangka pendek ya. Untuk target emas di jangka pendek, mungkin ini maksudnya daily ya. Iya, jangka pendek tadi saya sampaikan bahwa tekanan kemungkinan besar masih akan terjadi ataupun dengan melihat penutupan dia hari ini, target berikutnya adalah 1760 sampai dengan kisaran bottomnya 1720. Nah, dengan kita melihat range harian saja, 2 hari terakhir ini cukup lebar. 1862 sampai dengan hampir $60 di candlestick pertama, penurunan cukup dalam, tambah lagi 1825 sampai dengan 1767, udah lumayan besar juga. Hampir kita bisa katakan bahwa selama 2 hari terakhir ini hampir 120 lebih ya kenaikannya ini, penurunannya ini, dan kemungkinan besar ini masih akan turun, tapi di kisaran 1755 ya rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, 1755 itu mungkin bisa kita lihat di tarikan support ini line. Ini dia. Kalau kita bisa lihat dari harian, ini ada di sini. Ya. 1755 bottom up head ya. Ini head juga kita lihat, dan ini adalah kaki yang pertama hari ini. Ya, ini adalah 1755 Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu diperhatikan ketika nanti dia ada closing di area sini, targetnya dia adalah untuk bottomnya 1755. Benar tadi saya sampaikan, untuk dengan Fibonacci sudah memasuki area buying. Area buyingnya dia di area sekarang ya, dengan stop loss-nya di 1768 ataupun 1767, bisa langsung eksekusi stop loss atau malah menantikan closingannya dia sampai habis pada hari ini. Ketika dia nanti Bapak Raka Ibu sudah melakukan buy, tapi ternyata dia diangkat sampai dengan 1780, itu sudah menunjukkan batas bahwa ada peluang untuk di hari kedepannya untuk rebound. Tapi sebaliknya, dia closing di bawah 1767, 1768 ataupun 1765, next targetnya dia adalah 1755. Jadi ada potensi $10 penurunan di hari ke depan, di mana batasannya pertama adalah 1755, baru selanjutnya adalah 1720. Nah, ini dia yang perlu diperhatikan. Jadi ketika break 1755, maka dia adalah target berikutnya adalah di 1720, potensi penurunan yang terjadi. Nah, kalau untuk kenaikan itu terjadinya ada di 1795 yang saya sampaikan, closing di atas EMA 100 saja dia sudah cukup baik, karena ada potensi yang terbuka untuk dia closing ataupun dia bergerak kembali di 1800-nya. Untuk area tengahnya itu ada di 1823 sampai dengan 1826. Begitu Pak Nino. Baik, terima kasih Pak Nanang. Jadi semoga sudah jelas tadi untuk jawabannya adalah memang untuk saat ini kisarannya masih di area 1720 sampai 1820. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu ya ini. Kelihatannya Ibu Retnowati Wibowo. Pertanyaannya masih untuk Mas ini Pak Nanang. Iya. Jadi Pak, kalau mau buy gold ya, buy gold di jangka panjang itu di harga berapa bagusnya Pak? Buy yang bisa disimpan ini mungkin maksudnya. Nah, kalau mau disimpan di area mungkin yang tadi saya sampaikan, area bottom yang mungkin pernah sampai ketemu. Ini ada dua area, ada dua level, ada dua potensi yang terjadi. Apakah dia hanya mencapai 1720 atau dia akan memperdalam kembali sampai dengan 1670 yang sempat terjadi pada tanggal bulan Maret yang lalu sampai dengan 1676, ataupun juga di bulan yang sama di akhir bulan ya, di bulan Maret ini. Nah, ini ketika ini terjadi, ini sebenarnya sudah menjadi sebuah area bottom ataupun area kita untuk long term-nya dia untuk naik. Ya. Kita main jangka panjang berapa? Mau 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun atau berapa lama? Kalau 1 tahun cukup lama. Karena apa? Karena kita lihat pergerakan emas sendiri ini cukup volatile. Ditambah lagi isu-isu ataupun sentimen data ekonomi juga akan mempengaruhi pergerakan tersebut. Cukup sayang kalau dipertahankan cukup lama. Kita bisa manfaatkan tersebut dengan momentum yang ada. Ketika lihat trend trading emas sendiri, ini cukup besar pergerakannya. Jadi kita bisa manfaatkan potensi untuk bisa
open posisi kembali ketika kita sudah mendapatkan sebuah gain yang kita dapat. Nah, bottom yang ada 17.20 itu bisa menjadikan level buy pertamanya dia. Ketika terjadi penutupan di bawah 17.55, next pending order buy kembali itu berada di bawah 17.00. Itu bisa dilakukan untuk order buy kedua kalinya. Begitu. Baik. Jadi, ya Pak Nino, lanjut. Oke, terima kasih Pak Nanang, udah jelas tadi. Jadi 17.20, 17.00 untuk Nuwati sudah bisa mulai dikonsider untuk posisi beli. Namun tadi juga sudah disampaikan, rasanya tidak bijaksana ya, apalagi tidak ada yang bisa menebak masa depan ya Pak. Iya. Jadi kalau untuk trading yang terlalu panjang, tentu harus dipertimbangkan juga untuk resikonya, mungkin dengan stop loss ya. Betul. Sebagai sebagai pencegah kerugian. Dan juga dipertimbangkan biaya lainnya termasuk biaya swap kalau terlalu lama. Tapi kalau pertanyaannya di bottom untuk tahun ini yang kelihatan ya 16.80, 17.00 yang tadi disampaikan sama Pak Nanang. Iya. Jelas Bu Retno, kalau masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Ini kapan lagi nih kita ada 2 analis handal. Yang satu dari Persija Jakarta, yang satunya dari Persib Bandung ya nih Pak ya. Bobotoh. Oh gitu. Bobotoh ya. Tapi di sini damai Pak. Ya nggak ada. Damai dong kita. Supporter. Oke. Nah ini pertanyaan lagi. Silakan mungkin kita kasih ke Pak Jeremy ya. Dari Bu Sri Rahajati. Nah ini Bu Sri ini memang nasabah kami dari cabang Surabaya nih Pak. Jadi tolong dijawab ini. Kalau nggak nanti bisa ngambek ya. Bapak-bapak tolong dong mengenai indeks ya. Dow Jones, Nikkei atau Hang Seng ya. Mungkin Pak Jeremy bisa dikasih sedikit insight gitu kira-kira untuk indeks saham peluangnya kemana, baik secara teknikal maupun secara fundamental. Baik, terima kasih buat pertanyaannya untuk indeks ya. Kalau untuk indeks, data untuk indeks malam hari ini, jujur kita tidak prepare ya Pak Nino ya. Tapi yang bisa kita sharingkan di sini adalah untuk momen di Dow Jones dan Nasdaq ini kemarin respon dari tapering ya, ini memang kita bisa melihat penurunan ya, jadi mereka rame-rame untuk selling posisi ya. Nah ini juga imbasnya juga untuk IHSG kita ya Pak Nino, ini sekedar informasi buat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk beberapa waktu ke depan, kemudian juga untuk rupiah kita juga secara mengejutkan juga, ini kemarin respon dari sidang kemarin ketika FOMC ini responnya luar biasa ya. Kemarin kalau kita perhatikan dari rupiah kita saja dari harga kalau tidak salah di 14.090 hanya dalam waktu 3 jam, 3-4 jam sore harinya ini bisa langsung mencapai 14.900. Itu saja responnya luar biasa ya. Oke, kita akan bahas dari mungkin dari grafiknya Pak Nanang ya untuk indeks. Iya. Baik, terima kasih Pak Jeremy. Kita lihat bahwa untuk indeks sendiri dari pencapaian rekor dia dalam beberapa hari terakhir, all time high-nya sendiri ini merupakan sebuah gambaran bahwa indeks Wall Street sendiri ini sedang memulai masa koreksi normalnya dia. Ya, koreksi normalnya dia ketika kita lihat pencapaian level high-nya dia saat ini baru dimulai. Sebenarnya ini sudah mulai kita untuk taking action jual. Ya, ketika sebuah rumor masalah suku bunga tapering ini sangat menjadi sentimen negatif yang memberi pengaruh besar terhadap pergerakan saham. Saham sendiri kan menginginkan sebuah tingkat likuiditas cukup besar, peredaran mata uang lebih besar untuk investasi. Tapi ketika semua itu ditarik, diimbangi dengan kenaikan suku bunga, ini akan menjadi sebuah pukulan bagi saham. Dan ini menjadi momentum pasar juga untuk melepas posisi mereka ketika sudah mencapai level puncaknya. Dan kita lihat beberapa emiten, khususnya di pergerakan indeks utama S&P, ini sudah bergerak turun, ya. S&P tengah bergerak turun, ini kita bisa lihat dari pola technical daily-nya sendiri ataupun dari weekly-nya sendiri, ini sudah berpotensi untuk mengejar. Weekly-nya ini ada di 4095, masih ada 100 poin lagi dari running sekarang 4180,
dan kemungkinan besar bila ini terjadi, maka sudah mengkonfirmasi bahwa untuk pekan-pekan ke depan ataupun transaksi yang akan terjadi di S&P sendiri ini masih akan mengalami tekanan. Dan kita lihat juga pergerakan dari Nasdaq. Ya, kita lihat untuk Nasdaq-nya juga sama. Nasdaq ini sempat terjadi rekor high tadi malam, tapi kemungkinan besar karena ini reaksi dari pasar sendiri terhadap Fed ini cukup sangat berpengaruh. Karena Nasdaq sendiri adalah saham-saham teknologi yang saham-saham unggulannya itu cukup besar, cukup padat, dan kemungkinan besar ini juga akan memberi sebuah tekanan tersendiri bagi pergerakan dari saham teknologi Nasdaq. Jadi untuk utamanya, untuk saham sendiri Amerika, ini akan terjadi penurunan yang cukup signifikan, cukup dalam. Ya, kita lihat dari Dow Jones sendiri, ini sudah baru bisa dikatakan testing low-nya dia, break ini supportnya dia ini di sini 33.400 dengan targetnya selanjutnya ada di area low yang ada di sini. Mungkin bisa kita lihat bahwa ya ini ada di 31 paling bottomnya, dan berikutnya ada di 400 Dow Jones dalam satu hari itu bisa 200-300 pergerakan dari naik pun dia bisa closingnya itu bisa turun lebih dari 500, dan kemungkinan besar ini hal yang sangat mudah bagi DJI ataupun Dow Jones untuk bergerak turun. Kan masih untuk jual dari pergerakan dari saham. Nah, untuk Amerika, bagaimana dengan indeks Asia? Kita lihat pergerakan indeks Asia khususnya dari Nikkei sendiri. Sebentar, saya coba tampilkan. Nah, Nikkei sendiri ini untuk Nikkei seirama dia, ya. Kita lihat dari daily-nya untuk MACD-nya sudah level puncak, sudah mencapai level puncak 160, stokastiknya juga sama, dan ini juga kita lihat dia mau closing di under paling bawahnya dia, itu di low-nya di 28.700, dan ini untuk besok masih bisa open sell, ataupun masih bisa dikatakan closingan dari Wall Street tadi, 3 indeks utama Wall Street mungkin akan negatif dan akan berimbas pada yang namanya Nikkei di esok harinya. Nah, untuk Kospi juga sama. Kospi saat ini yang paling telat turun, kita bisa manfaatkan Kospi ini untuk bisa melakukan action jual. Dia telat turun. Kita bandingkan dengan yang namanya Hang Seng. Nah, Hang Seng sendiri, ya, ini dia sebenarnya sudah memasuki zona jualnya dia. Ya, zona jualnya dia ketika dia sudah mencapai kisaran 29, 30, tapi saat ini sentimen terhadap Hong Kong ataupun Tiongkok sendiri mengenai, kita lihat beberapa data ekonomi baik itu dari Caixin Manufacturing ataupun dari pemerintah Tiongkok sendiri ngeluarin data manufaktur. Kita lihat data retail sales kemarin, industrial production maupun fixed asset investment-nya sendiri secara menyeluruh datanya itu kemarin itu kurang begitu bagus, dan ini yang membuat Tiongkok sendiri kemungkinan besar ini akan mengalami tekanan khusus dari Shanghai-nya, dan ini juga akan berimbas dari pergerakan Hong Kong sendiri ketika kita lihat bahwa pengaruh dari Dow Jones sendiri ini akan bergerak melemah. Ditambah lagi karakteristik pergerakan Hang Seng ketika dia mau expired, menjelang expired 3 hari ataupun 2 hari menjelang expired, biasanya dia akan terjadi sebuah perubahan harga yang cukup signifikan. Apakah dia untuk bergerak naik atau dia akan bergerak turun? Dan biasanya ketika dia akan mengikuti jejak apa yang terjadi di Wall Street, mengikuti hal yang sama. Kalau saya melihat bahwa potensi saat ini sebenarnya masih ada peluang ketika yang tadi saya di awal bilang, ketika cut rate belum dilakukan, baru wacana, baru ucapan saja, tapering juga belum dilakukan, baru ketika sudah action, baru akan buyar semua, turun semua. Ini kan baru istilahnya baru ucapan verbal. Euforia pasar juga, ketakutan pasar hanya sifatnya sementara. Tapi ketika nanti sudah berkurang dengan melihat data ekonomi sebelum yang terbaru lagi, kemungkinan itu
akan kembali dicerna kembali, diteliti lagi, dan kemungkinan besar itu juga akan mempengaruhi ataupun mendorong harga saham ataupun kembalinya pemburuan investor terhadap aset-aset berisiko akan mendukung saham. Dan kalau saya melihat bahwa memang potensi saham menjelang ketika di tahun 2023 ya, sekarang dividen 4 tahun. 4 tahun berarti 2020 kemarin terpilih, berarti 2023 menjelang pemilu turun. Berarti memang potensi saat ini 2021 2022 itu ada potensi harga saham itu akan terus bergerak naik. Tapi kita manfaatkan saat ini euforia dari The Fed ini untuk hari ini dan di hari Senin itu masih coba tertekan. Tapi nanti menjelang GDP Amerika ataupun kita ngelihat juga nanti data core PCE di hari Jumatnya, hari Kamis dan hari Jumat, ini kita akan melihat faktor pertumbuhan ekonomi juga akan memberi nilai positif terhadap indeks Amerika. Ketika sebuah data ekonomi bagus, kepercayaan diri investor juga makin bagus terhadap Amerika, ini juga akan memberi sebuah nilai positif terhadap sentimen pasar. Ditambah lagi memasuki earning season yang akan kita lihat di bulan depan. Dan itu juga akan menjadi pengaruh bagi beberapa emiten ataupun pergerakan emiten yang cukup penting akan menggerakkan indeks dari spotnya itu sendiri. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih Pak Nanang. Ini masih banyak yang nanya. Kita lanjut aja. Jadi ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rian Raismana. Untuk menentukan stop loss berdasarkan modal, kira-kira berapa persen dari total modal yang bisa ditoleransi untuk stop loss? Siapa yang mau jawab, Pak? Apakah Pak Jeremy? Pak Jeremy. Jeremy ya. Singkat aja ya, Pak. Kita masih ada banyak pertanyaan. Silakan. Oke, baik. Untuk menentukan stop loss berdasarkan modal, ya, kira-kira berapa persen dari total modal yang bisa ditoleransi untuk stop loss? Nah, untuk pertanyaan mohon izin untuk screen mungkin Pak Nanang saya. Nah, oke, buat Pak Rian, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk stop loss ini kembali ke yang namanya trading plan kita, ya, Pak Rian. Karena dalam dunia trading ini kita harus punya trading plan yang jelas dan disiplin tentu saja. Kemudian juga ada satu anggapan bahwa untuk trading plan kita ini harus secara lengkap ya. Jadi kita mau entry di mana, kemudian kita stop loss di mana, kemudian take profit juga harus jelas dan disiplin ya. Ini kembali ke metode masing-masing yang kita punya ya. Nah, di sini saya akan ambil beberapa contoh untuk kita bisa mengetahui ya. Saya akan screen ya, Bapak dan Ibu. Ya, oke. Nah, di sini untuk saya ambil contoh untuk harga emas ya, Bapak dan Ibu. Oke, untuk menentukan posisi trading plan kita, saya ambil contoh kalau misalnya kita dalam bertransaksi, kita time frame kita long ya. Jadi kita ingin transaksi kita panjang ya. Nah, di sini untuk transaksi dalam long term ini bisa dalam mingguan atau dalam waktu bulanan, Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya akan ambil contoh di grafik H4 ya. Grafik H4 di sini ada suatu ungkapan, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar yang namanya golden cross atau dead cross ya untuk di emas ya, Bapak dan Ibu. Nah, kapan terjadi golden cross dan dead cross ini juga cukup bisa menjawab pertanyaan tentang stop loss dalam long term di emas ya. Nanti untuk short termnya kita bisa lihat dari support dan resisten ya. Oke, di sini saya akan ambil contoh untuk grafik emas pada tanggal 12 April secara H4 terjadi yang namanya golden cross ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini menarik sekali kalau kita lihat bahwa posisi ya yang saya poin merah ya, ini terjadi yang namanya persilangan Bapak dan Ibu. Ya, dan ketika terjadi persilangan ini menentukan tren jangka panjang untuk emas. Andai kata untuk posisi buy kita setelah terjadi golden cross tersebut, maka stop loss kita berada di mana? Maka stop loss kita akan berusaha mengejar Bapak Ibu ya. Nah, yang menarik untuk sekarang ini lagi tanda tanya ya Pak Nanang ya, ini ada
pola-pola seperti ini bakal motong atau enggak nih kira-kira nih Pak. Nah, untuk Bapak dan Ibu untuk transaksi long term, kalau terjadi perpotongan itu tiba saatnya di mana Bapak dan Ibu mengakhiri posisi buy Bapak dan Ibu ketika pada tanggal 12 April kemarin. Nah, kenapa saya memberikan contoh ini? Contoh ini kita bisa memasukkan trading plan kita berdasarkan moving average ketika terjadi golden cross atau dead cross ya. Itu contohnya. Nah, kalau untuk secara short term ya, ini short term mungkin kita bisa kembali lagi ke teknik trading kita secara harian ya, Bapak dan Ibu. Untuk stop loss berada di mana itu tentu saja kembali ke trading plan masing-masing ya. Contoh untuk misalnya di Great Britain Pound Sterling ya, Bapak dan Ibu. Ya, di sini saya akan secara nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, contohnya untuk secara daily ya, secara daily yang pendek saja. Nah, di sini kita bisa mengetahui kalau terjadi, nah ini ya, nah ini yang namanya tadi saya sedikit sharingkan tentang moving average yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti kita sell-nya di mana? Untuk hari ini tentu saja sell-nya berada di area ketika terjadi crossing ya. Nah, berarti stop loss-nya kapan Pak? Berarti stop loss-nya ketika dia berbalik arah ya. Jadi berbalik arah untuk dia memotong lagi ke atas, nah itu tiba saatnya kita menggunakan stop loss yang kita punya. Atau misalnya kalau kita lihat dari high dan low-nya, itu juga cukup bisa mewakili kapan kita bisa mengambil stop loss. Biasanya kalau untuk secara presentasi, untuk stop loss, untuk satu kali posisi 30 poin dari entry point kita, untuk di forex ya, kita bicara forex. Kalau emas sudah pasti akan berbeda lagi. Untuk di forex kita bisa mengambil 30 poin sebagai stop loss kita, Bapak dan Ibu. Ya, itu kalau misalnya kita mengambil secara daily. Kita berbeda dengan yang tadi saya contohkan ketika di emas dan jangka panjang. Yaitu kembali ke teknik trading kita masing-masing. Mungkin demikian untuk pertanyaan dari Pak Rian ya, stop loss tadi. Mungkin Pak Nino saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Pak Jeremy. Jadi udah jelas tadi disampaikan bahwa sebaiknya sih tidak berdasarkan berapa persen gitu ya, tapi berdasarkan support resisten, berdasarkan technical gitu. Karena takutnya kalau dipasang hanya berdasarkan saya rugi berapa persen gitu, takutnya habis kena ntar balik ya, karena trennya masih belum confirm. Tetapi jika memang untuk jangka pendek banget, disarankan 30 pips, 30 poin ya. Jadi demikian Pak Rian. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Good lagi Pak, good lagi dari Pak Suwandi, dari Pak Ducia ya. Jadi laris ya. Iya, Pak, saya nanya nih, ada posisi sell di level 1777. Untuk antisipasi kalau naik, stop loss di posisi berapa Pak? Gitu. 1777 sekarang 1771. Selamat Pak Suwandi ya, ini satu lot aja udah dapat 2 NMAX nih kayaknya nih gitu. Udah ulang tahun ya, udah ketemu lagi. Udah lumayan nih profitnya Pak. Ini kalau satu lot aja udah lumayan nih Pak. Udah berarti hampir 700 ya, 700-600 dolar nih Pak. Iya. Kalau 10 lot tadi maksud saya baru bisa dapat 2 NMAX tuh. Ya, silakan Pak. Mungkin dijawab, sudah ada posisi sell, sudah turun, tapi jaga-jaga antisipasi kalau berbalik arah Pak. Stop loss-nya di berapa? Oke. Baik, sebentar. Untuk stop loss emas running sekarang 69 Pak. Break low. Jebol lagi Pak. Cuan pasang TP di 17.55. Bener Pak Nanang tadi bilang ya, memang arahnya ke 17.20 khawatirnya nih ya. Iya, jadi memang untuk 17.77 sebenarnya udah langkahnya cukup aman karena untuk posisi stop loss-nya terjadi pembalikan arah kalau dia ada kembali lagi di 17.96. Cukup jauh memang stop loss-nya. Itu yang relevan. Tapi kalau misalkan mau lebih cepat itu ada di 17.85. Begitu Pak. Ya. Baik, 17.85. Iya. Tapi ini secara 4 jamnya masih terus tertekan ini ngelihat posisinya. Baik. Masih terus mengalami tekanan untuk harga emas ini, masih baru naik sedikit, dihantam lagi. Dia kalau pola dari 4 jam ini
downtrend ya, ketika sebuah moving itu terjadi pelebaran antara moving besar, moving kecil, dia tidak menyempit, tapi makin lama makin melebar. Itu artinya sebuah tren sedang terjadi. Apa perlu Jadi ini digunakan trailing stop Pak Nanang? Misalnya nih, bisa, itu lebih bagus. Ya, Pak Cia kan sudah ada posisi, sudah untung, sekarang ini jangan pasang stop loss, tapi pasangnya stop profit nih Pak, diturunin gitu. Betul, iya. Ada resiko kena senggol juga ya? Betul, resiko mungkin lebih enak lagi ketika terjadi selisih antara open dengan profit yang saat ini sedang berjalan itu $15. Jadi kita pasang naik di trading stopnya $5 per $5. $5 ya. Jadi ketika ada udah $15, keuntungannya didapat, diturunin dari harga open ke $5 berarti 17.72. Ketika dia turun lagi $10 atau $5 diturunin lagi. Sampai dengan 17.67. Begitu aja selanjutnya. Baik. Terima kasih Pak Nanang. Itu tadi jawabannya Pak Swandi. Jadi bisa di 17.85, 17.96 ya. Atau kalau mau trailing stop juga bisa untuk mengamankan keuntungan yang sudah terjadi. Ya, jadi memang nih lagi asik nih ya, malam ini lagi turun banyak nih. Iya, live. Ada yang sell juga, ternyata banyak juga gitu ya. Jadi selamat nih yang udah sell profit. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ini dari Pak Rian lagi. Pak Nino, ada dari Ibu Siti Jamilah dulu Pak di chat ya. Tadi Bu Siti ya. Ya. Oh iya, silakan. Kebetulan saya nih tadi sempat ganti gadget ya. Mungkin gitu ya. Jeremy bisa bacakan. Baik, saya bacakannya dari Ibu Siti Jamilah di kolom chat. Saya Ibu Mila masih pemula di Valburi Medan. Apa kira-kira karakteristik spesifik dalam penentuan posisi transaksi agar tidak floating? Mungkin saya sekalian jawab aja ya, mungkin Pak Nino ya. Oke, nah untuk Ibu Siti Jamilah yang namanya floating dalam dunia trading itu apa ya, kalau kita bilang sih seninya di situ Bu, ya kita setuju ya kalau floating itu adalah seni dalam trading ya, apalagi kalau floating profit. Amin. Ya Pak Nino ya. Nah, untuk yang namanya karakteristik ini kita harus menentukan dulu Bu, kira-kira kita mau entry posisi di currency apa. Karena untuk setiap currency dia pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, seperti yang tadi kita bahas ya, untuk contoh untuk di forex, kalau kita memperlakukan contoh kata euro ya, itu kita akan berbeda untuk memperlakukan mata uang yang lain ataupun dengan komoditi, misalnya emas ya. Nah, saran kami kalau misalnya untuk bisa bertransaksi, karakteristiknya Ibu harus mengenali dulu kira-kira karakter currency yang akan kita tradingkan apa, atau komoditi yang akan kita tradingkan apa. Karena yang menyangkut karakter ini dia dipengaruhi oleh yang namanya pertama adalah fundamental analysis ya. Karena yang namanya fundamental analysis ini dia akan membuat harga bergerak tuh berbeda. Maksudnya kalau untuk di Great Britain Pound Sterling dibandingkan dengan euro ataupun dengan emas, ini pasti akan membuat pergerakannya berbeda. Contoh kalau misalnya kemarin ketika terjadi FOMC pada Kamis dini hari, untuk euro, untuk pound sterling, untuk emas turunnya nggak kira-kira. Tapi tidak terjadi dengan USD Japanese Yen. Ya USD Japanese Yen antang-antang aja. Nah, ini kita nggak bisa menyamakan yang namanya karakter. Jadi untuk setiap produk karakternya pasti berbeda-beda, Bu. Indikatornya pun kita harus punya satu trading plan. Nanti Ibu bisa menghubungi financial consultant, maka dengan senang hati financial consultant dari cabang Medan ya, ini akan membantu untuk edukasi ke depannya seperti apa. Karena yang namanya trading ini seperti bisnis ya Bu ya. Kalau kita mau memulai bisnis, pasti di awal yang kita lakukan adalah belajar dulu, mempelajari konsep bisnisnya seperti apa. Kemudian ketika sudah action, nah kita terus belajar dan kita jangan sampai mempunyai keraguan-raguan untuk mempraktekkan di dalam bisnis kita apa yang sudah kita pelajari. Nah, di sini keistimewaan dari yang namanya bursa berjangka ini, kita dibekali dengan demo trading ya Bu ya. Jadi ketika Ibu mendapatkan edukasi, contohnya untuk karakteristik di emas nih, seperti malam hari ini, tadi Pak Nanang sudah menentukan support resisten berdasarkan teknik analisis. Nah, kemudian fundamentalnya untuk kedepannya seperti apa?
minggu depan juga ada berita-berita fundamental. Itu bisa dipelajari karena untuk memanfaatkan karakter ini berbeda-beda. Mungkin untuk harian itu kita sangat sarankan untuk bisa bertransaksinya di currency yang memang bergeraknya ada waktunya ya. Contohnya untuk euro dan pound sterling itu siang-siang kita bisa manfaatkan karakternya karena memang bergeraknya dia di atas jam 1 siang. Itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu Mila, Pak Nino. Baik, terima kasih Pak Jeremy ya. Kita ke pertanyaan terakhir ya ini. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan lagi. Tapi kayaknya ini cukup mirip-mirip ya. Ini tentang emas ya, mungkin agak telat. Jadi pertanyaannya dari Pak Akmal Kusyari ya. Jadi Pak Akmal bertanya, kalau untuk harga emas sekarang lebih baik ambil posisi apa, dan kalau mau long term bagus diambil harga berapa? Tadi kayaknya sudah dijawab ya sama Pak Nanang ya tadi ya ini ya. Iya. Supaya kita nggak mengulang ya dan kita bisa jawab pertanyaan yang lain. Jawabannya Pak Akmal tadi Pak Nanang udah sempat menjelaskan bahwa untuk saat ini memang trennya masih turun, ada kemungkinan tes harga 17.20 ya. Wajib diperhatikan closing hari ini. Kalau masih di bawah 17.80, tren turunnya itu masih berlanjut. Untuk jangka pendek dan jangka panjang ini penurunan masih mungkin terjadi ya, apalagi dengan adanya isu-isu tapering di Amerika. Kita jawab pertanyaan terakhir pada malam hari ini, Pak. Kembali dari Pak Rian, siklus apa saja Pak yang mempengaruhi pergerakan harga emas, Pak Nanang? Ya mungkin maksudnya siklus ini apakah ada musim-musimannya gitu Pak? Ada ya kan ada banyak ini ya apa tuh semacam kayak sugesti gitu ya. Kalau bulan Desember emas naik ya, ada Diwali, ada apa gitu ya, mungkin maksudnya seperti itu. Dan juga dilanjut lagi nih Pak Rian bertanya juga, teknik mana yang lebih baik dalam trading Pak? Apakah masuk langsung satu harga 10 lot atau bertahap katanya Pak? Dan kalau bertahap averaging-nya seperti apa gitu? Wah luar biasa. Oke. Baik Pak Dino, terima kasih. Pak Rian, mungkin sedikit informasi aja untuk siklus yang bisa kita manfaatkan dari emas sendiri. Mungkin kita bisa lihat emas sendiri ini bisa dikatakan sebuah produk ataupun pair yang bisa dibilang dia pergerakannya terus bergerak naik, tapi dia ada ayunan yang mungkin kita bisa lihat dan kita bisa perhatikan juga dari tahun ke tahun ya. Ini dia bergerak naik. Ketika nanti dia bergerak landai di sini, dia nanti akan kembali bergerak naik. Ini secara monthly ya. Kita bicara jangka panjang. Ini kita lihat dari rekornya dia dari level terendah saat terendah di bulan 2015, tahun 2015. Ini terus dia bergerak naik. Tapi ada ayunan, dia akan terus bergerak naik. Dan hal yang sama, ketika tahun yang lalu dia di bulan September ada kenaikan sampai dengan level 2000, ini sudah waktunya dia untuk koreksi. Berapa lama dia koreksi? Ketika itu kita lihat dalam waktu rentan 6 bulan sampai dengan 10 bulan. Ketika dia sudah mencapai level area koreksinya tersebut berjalan, dia akan kembali mentestingnya kembali, mengujinya kembali area resisten. Dan biasanya emas itu di awal tahun akan bergerak menguat. Sekarang sudah menjelang pertengahan tahun, dia ada waktunya untuk koreksi. Jadi per 3 bulan itu ada siklusnya. Di awal Januari naik, Maret bergerak turun, ya. Terus di bulan Mei dia akan bergerak, dihantam lagi di pertengahan di bulan Mei, Juni ini, ya kan? Nanti dia akan bergerak turun, nanti akan perlahan-lahan dia akan bergerak naik lagi memasuki bulan ke-8, akhir 8 dan masuk di bulan September. Naik lagi nanti menjelang November, Desember, dia bergerak turun, awal tahun naik lagi. Siklusnya per 3 bulan itu kelihatan. Ya, jadi udah kelihatan jelas. Ditambah lagi, ketika mungkin kalau kita bisa lihat pandemi kemarin, itu sangat menguntungkan bagi emas. Ketika sebuah kekhawatiran terhadap ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan geopolitik, ketika wabah terjadi, itu emas diuntungkan. Jadi ketika terjadi pandemi tahun kemarin, itu emas naik. Ketika nanti ada gejolak, jangan sampai terjadi perang, itu akan emas diuntungkan. Ketika terjadi sebuah gempa yang terjadi mungkin 2011 yang lalu di Jepang, yang kena imbas, tapi emas juga diuntungkan.
Nah, ini semua mempengaruhinya. Jadi efek-efek siklus itu ada terjadi per 3 bulan. Awal bulan naik, di kuartal berikutnya dia bergerak turun, tapi menjelang memasuki di minggu ke bulan ke-5 atau ke-6 dia akan bergerak naik, ya kan? Sekarang turun, nanti di bulan ke-9 dia akan bergerak naik lagi, dan di akhir tahun dia akan turun, awal tahun bergerak naik. Begitu siklusnya. Sudah terlihat jelas. Tapi ketika nanti ada yang namanya kenaikan suku bunga terjadi, yang utama adalah Amerika. Ketika Amerika menaikkan suku bunga, ketika Amerika mengurangi stimulus, dia itu akan bergerak turun. Mungkin di awal bulan kemarin, Februari dan Maret, yield obligasi itu menjadi sebuah hal yang mempengaruhinya. Faktor dia bergerak turun setelah di awal bulan Januari bergerak naik. Faktor pemicunya selain siklus juga diimbangi juga yang namanya yield obligasi. Makanya dia bergerak turun. Saat ini yield obligasi paling tidak sedikit pengaruhnya di bawah 50%, tapi sentimen terhadap rate itu yang mempengaruhi emas saat ini bergerak turun. Memang sudah waktunya koreksi ketika dia sudah berada di level high-nya dia yang terjadi di awal tahun, tepatnya di 19 area 1900-an. Saat ini sedang adanya koreksi dengan target berikutnya adalah bergerak di bawah 1700. Tapi nanti ketika sudah mencapai area 1660, 1680 itu sudah bisa untuk recovery ataupun ambil posisi untuk buy, di mana di bulan September lagi ataupun di akhir Agustus nanti itu ada potensi dia untuk rebound. Dan saat ini reboundnya tersebut pun juga akan gradual terus naik. Seperti hal yang terjadi di 2 bulan terakhir, di bulan awal bulan April, Mei, ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Faktor dari data November payroll yang jelek. Nah, ini kemungkinan besar ini juga mempengaruhinya, bisa jadi nanti data GDP bagus Amerika besok, awal bulan juga bagus, data November payroll-nya akan membuat emas sedikit terkoreksi atau bergerak kembali di bawah 1700. Tapi menjelang akhir Agustus itu kembali akan bisa dilihat nanti, bisa dibuktikan nanti ketika Agustus nanti di minggu terakhir atau minggu kedua menjelang penutupan bulan Agustus, itu terjadi sebuah lompatan di memasuki bulan September. Begitu. Jadi siklusnya seperti itu. Dan tadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara menentukan open posisi? Ya, open posisi ketika kita lihat, kalau saya biasa menggunakan, tadi benar apa yang dikata Pak Jeremy, ketika stokastik terjadi sebuah perpotongan, itu baik dia dead cross, artinya berpotongan dari atas ke bawah, atau dia golden cross dari bawah ke atas, itu kita sudah siap prepare untuk melakukan order buy, ataupun sell. Hal yang sama juga kita lakukan ketika lihat over posisi, dari kekuatan buyer, kekuatan seller, terjadi over value atau under value dari stokastik, itu juga akan memberi pengaruh. Contoh seperti halnya ini. Ketika saya pertanyaannya lebih kayak kalau kita enter trading ya posisi, itu lebih baik kita langsung lot besar atau dicicil lotnya Pak? Itu pertanyaannya. Wah, itu mah kalau merasa yakin dengan posisi yang ada, kalau saya yakin sekarang ini jual full capacity, tapi full capacity kita lihat kekuatan margin kita berapa untuk mengcounter ataupun mengcover harga lonjakan yang terjadi bila mana terjadi miss, terjadi kesalahan ataupun perhitungan, itu kita bisa jangan sampai full capacity dalam artian melihat semua, kita ada 100 kekuatan $10.000, kita masuk hampir semua lot yang ada, jangan, kita ambil setengahnya dulu ataupun 3/4-nya dulu dari setengahnya itu. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau merasa yakin, paling maksimal adalah setengah dari kekuatan margin yang ada. Ingat, jangan serakah. Ketika kita dapat $5, $10 dengan lot yang besar aja, itu pengaliannya juga cukup besar. Jadi ingat, $10, $5, rezeki kita segitu, dengan pengalian yang ada, kita syukuri. Jangan memaksakan kita untuk mengambil yang lebih besar, nanti lebih besar lagi, nanggung, mana nanti kita yang serakah, kena imbasnya ke diri kita sendiri. Posisi kita akan tertutup semua. Terima kasih Pak Nanang, terima kasih Pak Jeremy. Ya. Jadi itu jawabannya tadi Pak. Sebenarnya buat company, buat kita semakin banyak lotnya semakin happy ya Pak ya. Tetapi jangan ya, risk manajemennya diperhatikan. Sebaiknya ngambil lot yang sesuai dengan risk manajemen masing-masing. Tadi sudah disarankan, mungkin kalau dari modal ya $10.000 ya, tadi Pak Nanang kalau paling confident sekali ya 50%, 30% ya, jadi 5-3 lot itu sudah confident. Kalau belum pun
1-2 lot nggak apa-apa. Yang penting konsisten, Pak. Jadi jangan langsung all out. Takutnya kalau prediksinya meleset, tentu resikonya jadi besar sekali. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup sekian dulu untuk pertanyaannya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya perhatikan dari tadi ini ada sekitar 100 peserta yang sudah bergabung dan semuanya stay ya. Jadi nampaknya banyak nasabah kita juga yang penasaran dengan outlook ini dan banyak pertanyaan tadi ya, sampai kita harus stop juga. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang masih belum kebagian pertanyaan, tentunya bisa langsung kapanpun menghubungi Financial Consultant Valburi yang pastinya sudah dibekali dengan pengetahuan, dibekali dengan analisa dari kantor setiap harinya. Jadi Bapak Ibu juga harus ya sudah download ini ya, harus punya yang namanya Valburi FX. Ya, jadi app kita ini ada Valburi FX. Bapak Ibu tinggal download aja di Play Store atau di Apple Store. Di sana tersedia analisa-analisa harian yang koordinatornya ini Pak Nanang ya, akan memberikan feed terus di sana. Jadi Bapak Ibu tidak ketinggalan berita setiap harinya. Tentunya Zoom webinar pun akan terus rutin kita jalankan ini Pak ya, akan terus rutin kita jalankan setiap bulan ya, kolaborasi dengan berbagai cabang. Hari ini kita kolab dengan cabang Bandung, dengan Pak Jeremy. Bulan depan nanti kita lihat dari cabang mana lagi yang kita undang. Yang pasti kita butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian. Di kolom chat itu sudah ada, silakan survei tersebut, berikan kita feedback bagaimana kita bisa melayani Bapak Ibu lebih baik lagi. Terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian tidak usah ragu untuk berinvestasi di Valburi. Valburi kita sudah berdiri sejak 23 tahun yang lalu, sudah bolak-balik kena krisis ya, dari krisis tahun 98, lalu tahun 2008, dan terakhir pandemi. Ternyata Valburi bisa melalui badai dengan baik, dan sampai saat ini jadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, terpercaya, dan tentunya menjadi pilihan buat kita semua. Banyak reward-reward dan banyak sinyal ataupun tools dari Valburi yang sudah disediakan. Jadi untuk sinyal-sinyal Valburi, kita sudah berlangganan dengan 2 vendor terkemuka, yaitu Acuity untuk dari provider untuk news atau fundamental, dan AutoChartis ya, yaitu provider yang bisa membaca grafik. Nah, 2 provider ini Bapak Ibu bisa dapatkan secara gratis dengan menjadi nasabah di PT Valburi Asia Future. Untuk Bapak Ibu yang doyan hadiah, ini juga nggak usah khawatir. Setiap transaksi Bapak Ibu akan mendapatkan poin. Ya, poinnya ini dari yang e-money sampai dengan mobil ataupun handphone, semuanya sudah tersedia. Jadi trading di Valburi selain dapat profit, bisa kumpulin poin dan pastinya dapat hadiah juga. Semuanya Bapak Ibu silakan tanya dengan konsultan yang mengundang. Oke, itu sekian dari saya, dari cabang Surabaya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat para peserta yang hadir. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Thank you, selamat malam semua.